Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Semoga di sana sehat-sehat saja ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar persamaan linear dua variabel untuk materi metode eliminasi dan metode substitusi. Apa itu eliminasi dan substitusi? Ya. Nah, ini kita menuju peta konsep. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian SPLDV dan sekarang pada materi ini kita masuk ke penyelesaian SPLDV. Nah, di sini kita belajar tentang substitusi dan eliminasi dan bisa juga pakai campuran. Jadi, substitusi dan eliminasi. Nanti waktu kita menyelesaikan soal juga bisa memakai metode campuran seperti ini untuk menyelesaikan soal cerita. Nah, di sini kita intinya masuk ke penyelesaian SPLDV. Motivasi pada hari ini, kalian tahu ini siapa? Benar sekali, ini adalah Pak Barack Obama. Barack Obama adalah Presiden Amerika Serikat yang dulu pernah tinggal di Indonesia. Beliau adalah Presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Nah, motivasi dari beliau adalah kata-kata dari beliau, perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Kita sendiri adalah orang-orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Lembar kuis dan PPT pada materi SPLDV diharapkan siswa dapat. Nah, ini nanti saya kasih LKS dan PPT nanti saya share di grup WA saja ya. Nah, pada materi ini diharapkan siswa dapat: 1. Menentukan himpunan penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Kemudian menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Ya, seperti itu. Jadi, substitusi dan eliminasi itu apa? Ini yang akan kita pelajari hari ini. Masih ingatkah kalian? Substitusi pada bentuk aljabar, jika diketahui ya, ada sebuah persamaan linear dua variabel X plus 2Y sama dengan 4, substitusikan soal A jika X sama dengan 1, kemudian soal B jika X sama dengan 2, soal C jika Y sama dengan 1, dan soal D jika Y sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah, nah, ini kita bagi 4. Ini untuk persamaan A, B, C, dan D. Yang pertama, X plus 2Y sama dengan 4. Jadi kita masukkan saja X-nya sama dengan 1. Jadi 1 plus 2Y sama dengan 4. Langkah apa selanjutnya? Kita pindah ruaskan 1 ke sisi sebelah kanan. Yang satunya ini tadinya positif jadi negatif. 2Y sama dengan 4 min 1. 4 min 1 adalah 3. Di sini terus kita mencari Y adalah Y sama dengan 2 dipindah ruaskan ke kanan. Jadi yang tadinya ini perkalian jadi pembagian. Y sama dengan 3/2. Kemudian yang soal B sama seperti soal yang A, cuman X-nya ini diganti 2. Langkahnya sama persis ya. Pasti kalian sudah bisa. 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 2/2. 2/2 adalah 1, seperti itu. Kemudian yang soal C, Y sama dengan 1, tinggal kita rubah saja. Y-nya sama dengan 1. Jadi X plus 2Y sama dengan 4. Kemudian X 2 kali 1 plus 4. Nah, ini terus kita apakan lagi? Kita pindah ruaskan. Maaf, sebentar. Kita kalikan dulu. 2X plus 2 sama dengan 4. Kemudian baru kita pindah ruaskan. X sama dengan 4 dan 2, X sama dengan 2. Kemudian yang D, X plus 2Y sama persis langkahnya ya. Bisa ya? Bisa. X 4 min 4, X sama dengan 0. Seperti itu. Langkah-langkah penyelesaian SPLDV. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya
Nah, di sini X sama dengan 0. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai metode eliminasi dan metode substitusi. Tujuan utama dari kedua metode ini adalah mencari nilai X dan Y dari SPLDV. Nah, metode eliminasi adalah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. Dengan demikian, koefisien salah satu variabel yang akan dihilangkan harus sama atau disamakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, di sini dengan menggunakan metode eliminasi, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah 1 adalah menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari SPLDV. Misalkan yang akan dieliminasi adalah variabel X, maka kita harus menyamakan dulu koefisien dari X terlebih dahulu dengan cara mengalihkan dengan suatu bilangan. Setelah koefisiennya yang sama, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan sehingga diperoleh nilai variabel Y. Nah, ya, jika kurang jelas, kita langsung saja contohnya. Contohnya adalah ini, dari soal ini adalah X plus 2Y sama dengan 8. 3X plus Y sama dengan 9. Nah, di sini kita akan menyamakan X-nya. Di sini X-nya adalah 1. Di sini X-nya cuma 1 dan di sini X-nya cuma adalah 3. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Kita kalikan yang sisi atas adalah kali 3, kemudian di sisi bawah kali 1. Intinya kita akan menyamakan nilai X-nya ini supaya nilai X-nya adalah 3 dan nilai X yang bawahnya ya tetap 3 gitu. Nah, kita kalikan 3 yang sisi atas menjadi 3X plus 6Y sama dengan 24. Kali 3, kali 3, kali 3. Kemudian yang bawah tetap kali 1. Kemudian kita kurangkan. Kita akan mencari nilai Y. Y-nya ini berapa? Nah, ini. Makanya ini kita eliminasi. 3X-nya itu kita eliminasi. Jadi, lanjutannya adalah 5Y. 6Y dikurangi Y adalah 5Y. Kemudian 24 dikurangi 9 adalah 15. Jadi Y sama dengan 3. Kenapa 3? Karena Y sama dengan 3 itu diperoleh dari sini. 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi 5. Dibagi 5 sama dengan 3. Y-nya sama dengan 3. Kemudian langkah kedua menghilangkan atau mengeliminasi variabel yang lain di SPLDV. Nah, kita akan menghilangkan atau mengeliminasi variabelnya dengan cara yang sama pada langkah 1. Sama seperti yang tadi, hanya saja yang ini yang kita hilangkan adalah yang Y. Yang tadi kan kita hilangkan adalah yang X. Kemudian yang langkah kedua ini, contoh kedua ini kita hilangkan yang Y-nya. Jadi di sini Y-nya ada 2, di sini Y-nya 1. Bagaimana cara menyamakannya? Kita kalikan seperti tadi. Yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Sehingga kita mendapatkan nilai Y yang sama. Jadi kali 1 itu tetap X plus 2Y sama dengan 8, masih tetap ya. Kemudian yang bawah dikalikan 2 semua menjadi 6X plus 2Y sama dengan 18. Kita kurangkan 2Y kurangi 2Y 0. Selesai. Kemudian X dikurangkan 6X adalah negatif 5X sama dengan 8 dikurangkan 18 adalah negatif 10. Seperti itu. Nah, jadi nilai X-nya adalah 2 karena 10 dibagi negatif 10 dibagi negatif 5 adalah 2 hasilnya. Kemudian yang langkah ketiga adalah menentukan himpunan penyelesaian SPLDV tersebut. Dari langkah 1 dan langkah 2
kita memperoleh nilai X-nya berapa, X-nya 2 dan Y-nya 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 kurung kurawal ya, 2, 3. Seperti itu. Nilai X-nya ini 2, ini 3. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi adalah, kesimpulannya adalah 1. Menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari SPLDV. Kemudian yang kedua, menghilangkan atau mengeliminasi variabel yang lain dari SPLDV. Kemudian yang ketiga adalah menentukan himpunan penyelesaian SPLDV tersebut. Kemudian kita masuk ke metode substitusi. Untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu SPLDV dengan menggunakan metode substitusi, lakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lain. Kemudian nilai variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dalam persamaan yang lain. Yuk, masuk langsung ke langkah-langkahnya. Diketahui sebuah sistem persamaan linear dua variabel berikut ini. X plus 2Y sama dengan 2. Kemudian 3X plus Y sama dengan 6. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan metode substitusi, kita mengikuti langkah-langkah berikut ini. Ini langkah-langkahnya adalah langkah pertama, berikan nama masing-masing persamaan dengan persamaan 1 dan persamaan 2. Anggap saja yang ini adalah persamaan 1 dan yang ini adalah persamaan 2. Jadi ya seperti ini namanya. Kemudian langkah kedua, pilih salah satu persamaan. Misal persamaan 1, misalkan saja ya. Tapi misalkan kamu memilih persamaan kedua juga boleh, nggak apa-apa. Misalkan persamaan 1. Kemudian nyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lain. Beri nama pada persamaan yang lain. Beri nama pada persamaan yang diperoleh dengan persamaan 3. Jadi seperti ini. Persamaan 1, X plus 2Y sama dengan 2. Nah, caranya adalah X ini tetap di sini. Kemudian 2Y-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Jadi di sini nilainya adalah X sama dengan 2 negatif 2Y. Nah, bentuknya seperti ini. Ini dianggap sebagai persamaan ketiga. Ya. Hanya memindahkan Y ke ruas sisi kanan. Kemudian langkah selanjutnya adalah nilai variabel pada persamaan 3 menggantikan variabel yang sama pada persamaan awal atau yang belum dipilih pada langkah kedua, yaitu persamaan 2. Jadi semisal tadi kamu memilihnya persamaan 1, ya berarti ini persamaan 2. Kalau tadi dibalik, kalau tadi kamu memilihnya persamaan 2, ya berarti ini persamaan 1 gitu. Tapi ikuti saja. Nah, di sini 3, misal persamaan 2 tadi kan 3X plus Y sama dengan 6. Nah, tadi kan sudah diketahui nilai X adalah 2 min 2Y. Jadi kita masukkan saja 3, X-nya diubah menjadi ini 2 min 2Y plus Y sama dengan 6. Nah, kita kalikan 3 kali 2 berapa? 6. Kemudian 3 dikali min 2Y sama dengan min 6Y plus Y sama dengan 6. Seperti ini. Nah, kemudian ini Y plus Y sama dengan negatif 6Y plus Y sama dengan negatif 5Y. Berarti bentuknya seperti ini. Nah, 6-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Negatif 5Y sama dengan 6 min 6. Jadi Y sama dengan 0 per negatif 5 sama dengan Y sama dengan 0.
nilai langkah keempat adalah nilai variabel yang diperoleh pada langkah ketiga disubstitusikan pada salah satu persamaan awal, misalkan persamaan 1. Nah, X plus 2Y sama dengan 2. Tadi yang persamaan 1 seperti itu. Nah, ini kita substitusikan XY nya ke sebelah sini. X plus 2 kali 0 sama dengan 2. X sama dengan 2. Langkah kelima, menentukan himpunan penyelesaian SPLDP tersebut. Jadi dari langkah 3 dan langkah 4 diperoleh nilai X adalah 2 dan Y sama dengan 0. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah kita ambil dari ini. X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, himpunan penyelesaian kurung awal 2, 0. Itu ya. Ya, kesimpulannya dari metode substitusi adalah yang pertama, berikan nama masing-masing persamaan dengan persamaan 1 dan 2. Nah, ini seperti langkah-langkah yang tadi kita tulis bersama-sama ya. Yang kedua, pilih salah satu persamaan, misalkan persamaan 1, kemudian nyatakan salah satu variabelnya dalam bentuk variabel yang lain. Berikan nama pada persamaan yang diperoleh dengan persamaan ketiga. Kemudian nilai variabel pada persamaan 3 menggantikan variabel yang sama pada persamaan awal atau yang belum dipilih pada langkah kedua. Yang keempat adalah nilai variabel yang diperoleh pada langkah ketiga disubstitusikan pada salah satu persamaan awal. Yang kelima, menentukan himpunan penyelesaian SPLDP tersebut. Nah, dari 5 langkah ini adalah langkah-langkah dari metode substitusi. Nah, ayo kita berlatih. Ini adalah sebuah soal latihan. Soalnya adalah, pada suatu hari, si Supri membeli 3 buku dan 4 ballpoint dengan harga 19.000. Kemudian Nisrina membeli 6 buku dan 2 ballpoint dengan harga 23.000. Sementara itu, Adinda membeli 1 buku dan 1 ballpoint. Berapakah uang yang akan dibayarkan oleh Adinda? Nah, di sini kita menggunakan metode campuran antara metode eliminasi dan metode substitusi. Jawabannya adalah, pertama diketahui dulu. Diketahui si Supri membeli 3 buku dan 4 ballpoint dengan harga 19.000. Kemudian yang diketahui kedua adalah Nisrina 6 buku 2 ballpoint dengan harga 23.000. Kemudian Adinda membeli 1 buku dan 1 ballpoint. Misalkan ya, X adalah sebuah buku dan Y adalah sebuah ballpoint. Yang ditanya, berapakah uang yang dibayarkan oleh Adinda? Nah, di sini kita menggunakan ya seperti yang sudah saya katakan tadi, menggunakan substitusi dan eliminasi dan substitusi. Langkah pertama, diubah ke bentuk model matematika. Nah, bentuk model matematika itu seperti yang kemarin sudah kita pelajari bersama ya. Yang kedua, melakukan eliminasi pada SPLDV. Ini eliminasi. Kemudian yang ketiga adalah substitusi nilai X atau Y yang telah diketahui ke salah satu persamaan. Dan yang keempat adalah cari nilai X plus Y. Ini X plus Y ini seperti yang dibeli oleh Adinda tadi, 1 pulpen dan 1 buku. Nah, langkah pertama kita ubah ke bentuk model matematika. Supri 3X plus 4Y sama dengan 19.000. Seperti yang tadi dimisalkan, X itu apa tadi dan Y itu sebuah ballpoint. X itu buku dan Y adalah sebuah ballpoint. Nah, dengan Nisrina 6X plus 2Y sama dengan 23.000. Nah, langkah kedua adalah eliminasikan. 3X plus 4Y sama dengan 19.000. Kemudian di sini 6X plus 2Y sama dengan 23.000.
Di sini kalikan berapa? Semisal kita akan mengeliminasikan X-nya akan kita hapus. Jadi kita samakan dulu X-nya. Di sini 3 dikali 2, kemudian yang persamaan kedua ini tetap dikalikan 1. Jadi kita peroleh 6X plus 8Y sama dengan 38.000. Kemudian di sini 6X plus 2Y sama dengan 23.000. Kita kurangkan. 8 kurangi 2 adalah 4. 6Y. 6Y sama dengan 15.000. Dari 38 kurangi 23 adalah 15.000. Y sama dengan 15.000 dibagi 6. Jadi Y sama dengan 2.500. Kemudian langkah ketiga, substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Dapat nilai Y sama dengan 2.500. Kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan. 3X plus 4Y sama dengan 19.000. Kemudian lagi 3X plus 4. Nah, ini Y-nya kita rubah ke 2.500 menjadi 19.000. Sama dengan 19.000. 3X plus 10.000 sama dengan 19.000. 3X sama dengan 19.000 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan 10.000 menjadi negatif 10.000. 19.000 dikurangi 10.000 adalah 9.000. Kemudian X-nya berapa? X-nya adalah X sama dengan 3 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 9.000 dibagi 3 sama dengan X adalah 3.000. Langkah keempat adalah barang yang dibeli Adinda apa saja, yaitu 1 pulpen dan 1 buku. Ya, sudah didapatkan X sama dengan 3.000 dan Y sama dengan 2.500. Adinda hanya membeli 1 buku dan 1 pulpen. Nah, jadi X plus Y hanya X plus Y. X plus Y itu berapa? 3.000 ditambah 2.500 sama dengan 5.500. Jadi kesimpulannya adalah, jadi uang yang akan dibayarkan Adinda adalah 5.500 rupiah. Seperti itu ya. Ayo merangkum. Yang metode substitusi adalah 1. Berikan nama masing-masing pada persamaan 1 dan 2. Kemudian pilih salah satu persamaan, misalkan persamaan 1, kemudian nyatakan salah satu variabelnya dalam bentuk variabel yang lain. Beri nama pada persamaan yang diperoleh dengan persamaan 3. Yang ketiga, nilai variabel pada persamaan 3 menggantikan variabel yang sama pada persamaan awal yang belum dipilih pada langkah kedua. Kemudian yang keempat adalah nilai variabel yang diperoleh pada langkah ketiga disubstitusikan pada salah satu persamaan awal. Langkah kelima adalah menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dari langkah-langkah tadi. Nah, kemudian ini yang kesimpulan metode substitusi. Kemudian yang kesimpulan metode eliminasi adalah 1. Menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari SPLDV. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan atau mengeliminasi variabel yang lain dari SPLDV. Kemudian yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian SPLDV tersebut. Jadi dari soal yang biasa keluar, soal yang biasa diujikan, itu biasanya menggunakan metode campuran dari metode eliminasi dan metode substitusi. Itu kebanyakan seperti itu ya. Nah, bagaimana pembelajaran pada materi ini? Apakah mudah, sedang, atau susah? Nah, kalau merasa susah, silahkan bisa ditanyakan di grup WhatsApp, atau kalau tidak, video ini bisa silahkan diputar berulang kali. Silahkan. Nah, lanjut ke metode grafik, materi metode grafik. Ya, terima kasih dari saya.
itu saja untuk metode substitusi dan eliminasi. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian bisa. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.